pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa ila sabilil muhtadin wa sahala manhajas sa'adati lil muttaqin wa absara basairal musaddiqin bi anwa'il ulumi wal ahkami fid din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid beserta seluruh jajarannya yang telah berkenan menjadi pelayan di rumah Allah yang penuh berkah ini, sehingga kita dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Kita doakan semoga seluruh ikhtiar dan amal jariah pengurus masjid kita diterima oleh Allah, dan masjid ini kelak menjadi naungan bagi kita di yaumil mahsyar, serta menjadi kendaraan kita sampai ke surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan para guru, para imam, para ulama kita, hadir juga bersama kita pagi ini sahabat saya yang mulia Dr. Hilal Sokil SMA. Beliau juga adalah putra dari guru saya. Semoga beliau sehat selalu hendaknya. Kemudian istimewa kepada seluruh jamaah yang telah memakmurkan masjid ini. Betapapun pengurus telah berikhtiar membuat masjid ini menjadi indah, menjadi bagus, baik, kalau tidak ada jamaah yang memakmurkannya, maka tidaklah sempurna fungsinya. Berdoa kita kepada Allah, ya Allah ya Rahman, sekiranya dari rumah tadi kami masih tercatat sebagai ahli neraka, sepulang dari rumahmu ini ya Allah, jadikan kami ahli surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, izinkan pagi ini kita berdiskusi, berbagi terkait sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan dalam kitab Matan Arba'in. Hadis pagi ini yang kita bahas hadis nomor 32. An Abi Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Hadisnya singkat, tepat, padat, Pak. Hadis ini kalau kita kaitkan bagi kita bangsa Indonesia hari ini sangat tepat untuk dikaji, Pak. Hadis ini kalau dikaji mendalam nanti jangan dilarikan juga ke konteks politik, tapi apa adanya saja kita buka, Pak. La darara wa la dirara. Jangan kamu membuat kerusakan, baik yang tidak disengaja apalagi yang disengaja. Ini luar biasa nih, Pak. Larangannya tegas. Kalau kita berbuat kerusakan, maka ancamannya juga tak main-main, resikonya besar. Nah, insya Allah pagi ini hadis ini akan menjadi pemandu kita, sekaligus akan mengantarkan kita kepada firman-firman Allah yang sejalan dengan hadis ini, insya Allah. Bapak Ibu yang mulia, hari ini kita coba kaitkan dulu dengan kondisi kita berbangsa dan bernegara. Sedikit kita tarik ke situ. Apa yang terjadi di negara kita saat ini? Banyak pertimbangan, banyak pemikiran, banyak hal yang telah kita lihat. Ada yang cocok dengan hati nurani kita, ada yang tidak. Ada sesuatu yang sudah mapan, benar, tertata dengan baik, malah dirusak dan diacak-acak misalnya. Terkait ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat ke-7 ayat 56 Al-A'raf.
wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu sekali-kali membuat kerusakan di muka bumi terhadap segala sesuatu yang sudah diatur dan ditata dengan baik. Lah rancak susunannya, lah elok letaknya Pak, dirusak demi kepentingan. Ini haram hukumnya, dilarang Pak. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan pengharapan. Berharap kita Pak, ya Allah ya Tuhan, jangan sampai terjadi nantakah kuat tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, tatanan kehidupan bermasyarakat, tatanan kehidupan beragama rusak Pak. Kalau ini terjadi, nauzubillah min zalik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ini hebat apa? Hadis ayat ini dikunci dengan kalimat sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang baik. Nah, Bu, insya Allah kalau hati nurani kita baik, iman kita baik, amal kita baik, akhlak kita baik, kerusakan itu tidak terjadi Pak. Di manakah kerusakan? Pertama karena imannya rusak Pak. Siapa yang melakukan kerusakan? Orang-orang yang imannya bermasalah. Kerusakan itu disengaja atau tidak? Kalau kita cari kini banyak yang disengaja Pak. Iman kuncinya yang pertama. Ditegaskan oleh Allah surat ke-10 ayat 40 misalnya. Yunus ayat 40. Wa minhum may yu'minu bihi. Sebahagian mereka tu Pak ada yang beriman bihi dengan Al-Quran. Wa minhum la yu'minu bihi. Sebagian mereka lagi tidak beriman Pak. Tak takutnya dengan ancaman gua Pak. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Tuhanmu lebih paham siapa yang berbuat kerusakan. Kini Pak, dan tukang rusak itu mengaku pahlawan gini malah Pak. Dan tukang rusak itu mengakui nyolo nampil yang santiang, nyolo nampil yang hebat, nyolo nama melok katanya Pak. Tak jaleh kini lho Pak. Dan bangsa rakyat kau lata kicuah tagak saja Pak. Kau perlu kita sadari Bapak Ibu yang mulia. Kalau dari ateh tonggak tua nara rusak Pak, ke bawahnya kacau nih Pak. Alhamdulillah Pak, kita di lingkungan Masjid Al-Jihad kok luar biasa. Al-Hijrah ya Pak, luar biasa, Masya Allah. Salah satu masjid yang ambo amati aktivitasnya, apalagi dalam konteks pengajiannya, tertata dengan rapi Pak. Baturi tiap hari kita dikasih siraman rohani, dihadirkan guru-guru yang luar biasa. Agar apa? Agar kita meyakini Al-Quran, beriman kepada Al-Quran. Apa yang digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, itu yang kita lakukan Pak. Contoh dalam Al-Quran Pak, Allah pastikan manusia itu 3 sekelompoknya Pak. Nih, tolong kita lihat Pak, di mana posisi awak, di mana posisi kebanyakan bangsa Indonesia kini Pak. Beriman kepada Al-Quran, ya. Berapa kelompok manusia dibagi oleh Allah dalam Al-Quran? 3. Diletakkan oleh Allah bahagian kelompok ini di surat-surat awal, di ayat-ayat pertama Pak. Kita buka surat kedua Al-Baqarah ayat ketiga. Kelompok orang-orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu kelompok pertama Pak, orang yang beriman. Insya Allah Pak, itulah orang yang tidak akan berbuat kerusakan di muka bumi. Orang yang teguh keyakinannya. Surat 41 ayat 30 Pak, Fusilat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sekalinya berkata Tuhanku Allah, tidak bagi sembah Pak. Tak taluk di sembako Pak. Tak taluk di serangan fajar Pak, insya-Allah. Tsumma istaqamu, istiqamah.
ndak lakang jok panih, ndak lapuk jok hujan. Itu kelompok pertama Pak. Hadir ke masjid. Ini insya-Allah Bapak Ibu yang mulia, kita yang hadir ke masjid kau ikut ciri-ciri keimanan Bapak. Insya-Allah. Dan insya-Allah kita kau juga didahulukan oleh Allah masuk surga kelak insya-Allah. Kelompok pertama orang beriman, imannya istiqomah. Apapun situasi dan kondisi tak bergeser dia. Susah hidupnya tetap Allah Tuhannya. Dapat pangkat jabatan tak bergeser dapat tetap Allah Tuhannya. Dia lebih takut kepada Allah daripada takut kepada atasannya insya-Allah. Kelompok kedua Ibu, Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-6. Walladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir Pak. Dia agih petunjuk atau indak sama sedinyonya Pak. Ikulah yang membuat kerusakan di antaranya Pak. Ada kelompok ketiga yang paling padih Pak, paling berbahaya Ibu. Surat kedua Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Nyo mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir Pak, padahal tidak sama sekali dapat. Orang-orang munafik ko yang paling banyak kini Pak. Orang kolah yang seolah-olah keceknya inyo yang memelok, tapi inyo nama rusak sebenarnya Pak. Kerja orang munafik. Surat kedua ayat 11 dan 2 balik. Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Dikecean kenyo jangan merusak ju. Nyo jawab Pak. Qalu innama nahnul muslihin. Kami ikolah yang tukang pelok sebenarnya. Allah. Inyo nan merusak, inyo lah nang keluar tukang pelok. Inyo nan maliang, inyo lah basorak orang maliang. Itu kondisi kini Pak. Nauzubillah. Maka Bapak Ibu yang mulia, orang munafik tu jauh lebih berbahaya pada orang kafir. Orang munafik tu ada di masjid Pak. Sembayangnya satu di awal. Buka surat ke-4 ayat 1 sampai 2 Ibu, Al-Baqarah, An-Nisa. Ini bahaya ni Pak. Innal munafikina, sungguh orang-orang munafik, yukhadi'una Allah, nyawa rencana nak menipu Tuhan. Tuhan lenyu tipu Pak. Jangan rakyat yang bodoh-bodoh balai. Wa huwa khadi'uhum, sesungguhnya Allah lah yang menipu mereka. Ciri-ciri orang munafik Pak. Nyo lagi tahu Allah 3 Pak. Dalam konteks ayat kau 3. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nyo datang ke masjid mendirikan solat, mereka mendirikan solat dalam bermalas-malasan Pak. Baru takbir nyoba kuat langsung Pak. Pengananya tidak ada sama sekali kepada Allah. Bermalas-malasan. Tu orang munafik Bu. Nyo lai sembayang pi maleh-malehan. Pertama. Yang kedua, yura'un nas. Untuk dicali dek manusia Pak. Itu yang paling banyak gini Pak. Astagfirullah. Boleh di musim pemilu ke Pak. Kamu saji sudah Pak, bagian saruang sudah Pak. Ya Bu, tak kaji wadanya Ibu. Tak boleh saji ya. Nang salah mau kan tak kamar kelar Pak. Ya Allah itu untuk dicari orang Pak. Pak. Abghadul ibadi ilallahi ta'ala man kana thawbuhu khairan min amali. Kau manusia yang paling bahaya Bapak. Manusia yang paling dibanci di Allah, orang yang bajunya lebih baik pada perangai dan kerajaannya Pak. Thawbuhu thawbal anbiya wa amaluhu amal jabbarin. Bajunya baju para nabi, baju orang terhormat. Perangainya perangai orang cilako Pak. Mohon maaf kita nak menuduh ya Pak ya. Tu di antara nan foto yang menjek batang kayu, menjek tiang listrik, ayo Pak. Mudah-mudahan elok sudah Pak ya. Tapi kininya Pak, bisa bagi cik orang menyalang dapat kursi, rajin baca ayat kursi. Lah dapat kursi tinggal ayat hilang. Itu munafik tu Pak. Itu yang banyak merusak. Dan itu kita yang banyak tak kicuh Pak.
lagi cuah gitu. Itulah yang mesti kita waspadai, Pak. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lah nyato kerusakan nyuwe, Pak, di tangan mereka. Anda ju sadar gitu doh, Pak. Ar-Rum surat ke-30 ayat 41, Pak. Telah nyata kerusakan di muka bumi. Lah jadi undang-undang, Pak, untuk bisa mencalon 40 tahun dirubah, Pak. Awak pilih itu lah yang akan ikut masalah Pak. Kau hari lah rakyat ibu dah lama lah doa. Jangan sampai nama rusak kan kita pilih. Ya, Pak. Ustaz tak kampanye dah, Pak, tapi wajib menjelaskan kepada umat ma yang benar, ma yang salah, Pak. Kampanye adawaan. Allahu Akbar. Mau mencari bendera dua kesepakatan luar biasa, Pak. Allahu Akbar. Jangan salah pilih. Bantu orang elok, Pak. Berakal elok dia awak akan lagi makan lah. Tapi itu nak merusak sebenarnya, Pak. Itulah pasti kita waspadai, Pak. Nah, Bapak Ibu yang mulia, darara adalah kerusakan yang tidak disengaja. Contoh, awak letakkan sesuatu, misal, Pak, di rumah kan, ada anak ketek, awak letakkan galih segala langkuk di situ. Tak ada niatnya awak untuk kemanjatuan, tapi ada anak ketek hanya perancaran cahaya ala terpecah atau jatuh segala macam, ala luka kakinya. Sederhananya, tak ada niat, tak ada berencana, itu pun dilarang, Pak. Maka hadis sahih riwayat Al-Hakim diceritakan, idza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibatahu fa in kana khairan famda wa in kana syarran fantahi. Kalau kamu mengajukan sesuatu, fikirkan akibatnya. Fatadabbar akibatahu fa in kana khairan famda. Kalau lai rancak akibatnya taruyan. Kalau indah fantahu, jauhi, tinggalkan. Ya, Bu? Apalagi yang direncanakan, Pak. Lah sudah susunannya sudah, Pak. Nan kaseso beko awak juo, Ibu. Ya, Bu? Nah, baik terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara utamanya. Ambo agak sasak angok mungkin majelis bangsa dan negara awak, Bapak. Lah sarancak-rancaknya nyurak-urak, Pak. Lah sarancak-rancaknya nyokacau, Pak. Sehingga para guru besar kita, para orang tua kita, para cendekia kita risah semuanya. Puluhan kampus kini memberikan pandangan bahawa kau tak selesai, tak elok lah rusak. Tinggal di kita masyarakat, Pak. Bawa kau kamari yang kau tarik karena wakatulah dakik, Pak. Jangan sampai awak termasuk bahagian yang perusak. Kalau kita tidak menjadi bahagian dari solusi, maka jangan ikut menjadi bahagian dari masalah, Pak. Itu penting tu, Pak. Tak akan menjadi solusi, jangan satu lo jadi masalah. Kalau bisa awak menjadi pensil yang menorehkan kebaikan. Kalau tak bisa jadi pensil, jadilah penghapus yang menghilangkan kejahatan, Pak. InsyaAllah. Ya, Pak Ibu. Agak teman dong Ibu dia kaji kusing ini. Dah. Nah, hubungannya dengan pemimpin, Pak Ustaz. Bos yang ini saya, Pak, bukaian seketik. Kalau ingin dapat pemimpin yang tidak merusak, tidak merusak bangsa dan negara, tidak merusak demokrasi, tidak merusak agama awak, 3, Pak, indikatornya, Pak. 3 indikatornya. Pilihlah yang insya Allah nampak kualitas keimanannya. Iman itu berbanding lurus dengan amal. Sebab surat 10 ayat 40 tadi berkata demikian, Pak. Orang yang lain percaya dengan Al-Quran tidak akan membuat rusak. Percaya itu iman. Bu, iman berbanding lurus dengan amal, Pak. Tidak mungkin orang beriman ngaku suka nonton film porno misalnya. Itu tidak akan mungkin serupa. Ini mungkin Ibu tahu. Tak. Allah kena keimanan. Lalapeh syarat cik. Yang kedua cali amalnya, Pak. Sumbayangnya lain tak ketika kampanye saya. Yoli benar dari hatinya. Cali lah ketika subuh ke masjid. Apa itu, Pak? Kau tiba musim kampanye,
bau duknya Pak nyu videonya orang masuk WC nyu video orang bakal melunak nanti orang. Auzubillah nauzubillah. Amal Pak, amal kau jaleh kini Pak. Ya Allah ya Tuhan. Pak, amal itu merupakan bahagian yang terpenting. Izin ya Pak, izin. Ada orang tak beriman Pak, tapi amalnya elok Pak. Ini tak beriman dah, tapi amalnya elok Pak. Banyak kita temukan orang-orang begitu. Walaupun amalnya itu tak bernilai di mata Allah, habaan mansura, bagaikan debu yang bertebangan, tapi ini tak membuat rusak dah Pak. Ini nampak dia benar aku Nanyo mengaku beriman tapi amalnya jahil. Yang ketiga Pak, carilah akhlaknya, perilakunya Pak. Kalau akhlak ndak nyo haragoinya dua macam. Ada akhlak, ada etika. Akhlak itu Pak buah dari ibadah. Izin? Akhlak buah dari ibadah. Etika moral buah dari pendidikan dan pembelajaran. Berjalan di muka orang tua nak, jangan melinteh, diajar dia Pak. Akhlak dari ibadah. Makanya Pak, akhlak itu ya Allah izin. Ketika Rasulullah sudah mendekati ajalnya, Mu'az bin Jabal mendekati Nabi Pak. Ya Rasulullah, ausani, wahai Nabi, berwasiatlah kepadaku, kecik Mu'az. Yang diwasiatkan dari Nabi ke Mu'az Pak, tentang salat? Tidak. Tentang pangkat jabatan? Tidak. Tentang harta dan wanita? Tidak. Kata Rasulullah, ya Mu'az, aku wasiatkan kepadamu, ahsin khuluqika linnas, perbaikilah akhlakmu di muka manusia. Sebab Pak, kalau akhlaknya rusak, itulah nan kamu rusak sadonya Pak. Kalau akhlak kau adalah bermasalah, rusak sendirinya Pak. Itu. Wala tamsi fil ardi maroha. Maroha itu tahu enggak Pak? Itu bagian dari perbuatan tidak terpuji. Maroha itu berjalan di muka bumi melonjak-lonjak Pak. Jadi kalau berjoget-joget, itu bagian dari akhlak tercela itu Pak. Itu tercela itu Pak. Maroha itu melonjak-lonjak, kegidang-gidang, kegadang-gadangan. Enggak. Bapak Ibu yang mulia, itu salah kaji kita kini dulu. Lama bana aku angin lo ya Pak. Lain kali kita sambung. Apa baru pertama kemari Pak. Insyaallah. Ya Bu ya, istiqomah. Kita akan mendapatkan pemimpin terbaik yang tidak merusak. Insyaallah. Amin. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat. Dulu anak-anak kan nak. Kamu jangan suka dia. Yang insyaallah kalau kenal wajah mungkin lagi mah. Anak ada. Masya Allah. Iya. Iya. Nggak ada dah. Malah awak ini kecil sikit tingginya. Awak menasihatinya awak lagi hati je. Siapa? Sama Pak. Apa dia? Ya Pak. Ya. Di di belakang Masjid Raya Kampung Melayu. Kompleks sama Pak Ahmad Sabri, Pak Mas Rial. Yang dari itu Kampung Baru. Iya Pak. Di belakang aku dulu.
Dia mau keluarkan kalau orang sebut lintah nah. Kita mau tinggal. Ya. Alah iya tak.